Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa. Insya Allah selalu setia menemani pemirsa di rumah menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, hari ini kita menginjak hari ke-22 di bulan suci Ramadan ini. Artinya kita sudah menginjak juga episode 22 di acara Sambung Rasa ini. Kemarin kita telah membahas 10 hari terakhir, bagaimana kita menyikapi datangnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bahkan kita membahas mengenai mengapa malam Lailatul Qadar itu disengaja Allah sembunyikan. Setelah hadir di hadapan kita Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah kepada kita semua dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi bahasan pada hari ini. Terkait pembahasan kemarin mengenai malam Lailatul Qadar, kita akan tanyakan langsung bagaimana kita beramal, bahkan bagaimana maknanya malam Lailatul Qadar ini untuk kita semua. Kita langsung tanyakan saja, Ustaz, bagaimana makna Lailatul Qadar itu untuk kita orang-orang beriman, Ustaz? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sana disebut Lailatul Qadar 3 kali. Yeah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri dan seterusnya. 3 kali menyebut Lailatul Qadar. Yeah. Qadar itu maknanya sekurang-kurangnya ada 2. 1 berarti kemuliaan. Lailatul Qadar malam kemuliaan. Kemudian Qadar dalam artian ukuran Allah, takdir. Ketentuan Allah. Yang pertama, Qadar dalam makna malam kemuliaan disebut 3 kali. Lailatul Qadar karena ada 3 kemuliaan. Pertama, kemuliaan Al-Quran. Inna anzalnahu. Quranhu itu. Yang kedua, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu itu. Dan ketiga, kemuliaan kita kaum muslimin yang mencari dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ada kemuliaan yang menyatu. Satu, kemuliaan Al-Quran. Kedua, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kemuliaan kita. Inginkah kita mulia? Ingin. Kaitkan dengan Quran, kaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakkan pendekatan diri terhadap Al-Quran, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan terbawa oleh kemuliaan Quran, terbawa oleh kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ikut bersama kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekati Quran, ikuti petunjuk Rasul, supaya kita masuk ke wilayah kemuliaan Lailatul Qadar. Yang kedua, Qadar dalam artian takdir. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat istimewa yang turun pada Lailatul Qadar. Seperti kita tahu takdir
pertama ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kata Allahu maqadiril khalaik qabla an yahluqas samawati wal ard khamsina alfasana. Nabi bersabda, takdir, ketentuan buat makhluk sudah ditulis, sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Qabla an yahluqas samawati wal ard. Kemudian ditetapkan ulang di mana? Di rahim. Gitu. Sebabnya Rasul mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan tsumma yakunu alaqatan misla dzalik tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah yang nempel, zigot nempel ke rahim, 40 tahun dalam bentuk mudghah, daging yang berkembang. Wa idza sawaituhu, ketika sempurna, fanafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan roh, kemudian payu maru ilahil malaku, diperintah para malaikat. Malaikat untuk apa? Untuk menetapkan takdir. Itu bikatbi rizkihi, bikatbi amalihi, bikatbi ajalihi, kemudian sakiyin au sa'idin. Ada 4 yang ditetapkan berupa takdir, tentang rezekinya, tentang amalnya, tentang ajalnya, tentang bahagia dan celakanya. Itu pada rahim. Jadi pada bentukan awal global semua ditetapkan takdir 50.000 tahun sebelum dunia dan langit bumi diciptakan. Ditetapkan orang per orang di dalam rahim ibu masing-masing, ditetapkan ulang yang sudah ada di Lauhil Mahfuz, ditetapkan ulang secara unit-unit orang per orangnya. Nah, di Lailatul Qadar malaikat akan mendengarkan doa kita, memantau ketaatan kita, memperhatikan upaya kita. Itu akan berpengaruh terhadap takdir kita. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa pada Lailatul Qadar yang didengarkan adalah doa-doa kebaikan manusia yang diucapkan orang-orang yang berdoa pada Lailatul Qadar akan dicatat. Dicatat kebaikannya, diberi pahala upaya mencarinya, didengarkan doa-doanya. Boleh jadi dia akan menetapkan ulang takdir kita. Jadi takdir baik-baik. Kalau kita berdua hal-hal yang baik pada Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah takdir bisa berubah? Takdir yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, apakah bisa berubah? Tidak, kecuali oleh Sang Pencipta takdir. Takdir tidak bisa berubah kecuali oleh pembuat takdir. Berdoalah berdoa di Lailatul Qadar. Boleh jadi bertambah kebaikan pada tahun-tahun berikutnya setelah selesai Ramadan. Kan di Ramadan itu Allah menetapkan ulang takdir yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz itu. Jadi takdir ada 3 tahap. Pertama ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kedua, ditetapkan ulang di rahim tiap-tiap orang. Ketiga, ditetapkan ulang pada malam-malam Lailatul Qadar. Dengan turunnya para malaikat mendengarkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, keluh kesah kita, permintaan kita. Mudah-mudahan Lailatul Qadar menjadikan kita semakin baik, menjadi orang-orang yang pantas diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jadi Lailatul Qadar ada 2 makna. Pertama, kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Muhammad SAW, kemuliaan kita pengikutnya yang menghidupkan Lailatul
Qadar, menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadar kedua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kemudian ditetapkan ulang di rahim, maka di Lailatul Qadar malaikat turun untuk mendengarkan doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan itu niat-niat baik kita disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan-harapan baik kita mendapat ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidupkanlah Ramadan pada hari-hari 10 terakhir. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian barangkali. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita atau amalan apa saja yang dapat kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, yaitu untuk tadi menghidupkan malam Lailatul Qadar tadi. Amalan apa saja Ustadz yang bisa kita lakukan? Siti Aisyah pernah bertanya seperti yang kita perbincangkan ini. Siti Aisyah mengatakan, "Aro'aita in alimtu ayu lailatin Lailatul Qadri." Kalau aku tahu Lailatul Qadar itu malam yang mana, apa yang aku harus saya lakukan? Begitu. Berarti kita mengisi malam-malam yang pencarian itu dengan amal-amal itu. Nabi ternyata sangat sederhana. Beliau mengatakan, "Quli, bacalah." Gitu. Allahumma innaka anta afuwun yuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sederhana kata Rasul. Mintalah, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Engkau pemilik maaf. Gitu. Dan Engkau suka memaafkan. Maka ampunilah aku. Cuma itu. Tapi barangkali kita juga harus tahu yang dimaksud Nabi begini. Lakukan yang biasa engkau lakukan. Nah, doa ditambah dengan doa Allahumma innaka anta afuwun itu. Yuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi tidak sekedar baca itu. Tapi lakukan yang biasa Aisyah lakukan. Yang boleh jadi kita tidak lakukan. Jadi jangan cuma yang dimaksud adalah itu. Maksudnya begini, biasa lakukan yang biasa kau lakukan ditambah doa menjelang harapan Lailatul Qadar. Berarti yang biasa Siti Aisyah lakukan, kita sholat malam, kita baca Al-Quran, kita berdoa, bahkan menjelang tidur harapan kita tetap berdoa kepada Allah. Maka bahkan ketika sedang tidur pun kan kita berdoa kepada Allah. Antarkan tidur dalam doa. Antarkan tidur dalam baca Quran. Sebabnya Nabi mengatakan dalam secara umum, Rasul tidak suka orang tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol setelah Isya. Maksudnya apa? Tidur. Dan ketika tidur, Rasul anjurkan berwudu, kemudian membaca doa. Lakukan itu. Tambah ketika tidur, menjelang tidur, di hari-hari yang kita mencari Lailatul Qadar dengan doa yang tadi. Kenapa? Karena kata kuncinya kan ampunan Allah. Barangkali bertanya, kenapa cuma minta ampunan? Kenapa cuma minta ampunan? Karena apapun diijabah, kalau tidak diampuni, buat apa? Yeah. Gitu. Jadi ampunan kata kuncinya. Kenapa? Apapun kehendak kita, apapun cita-cita kita, ketika tidak ada ampunan, tidak ada maknanya. Tapi ketika kita dapat ampunan, segala pun yang kita terima akan jadi sangat baik buat kita. Karena kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam Lailatul Qadar, apa yang dilakukan kata Rasul, lakukan biasanya ditambah doa yang tadi. Itu maksudnya bukan sekedar doa yang tadi, tapi yang biasa kau lakukan pada malam-malam sebelumnya, terus lakukan. Kemudian kalau ada tambahan doa,
doa yang tadi, Allahumma innaka anta afuwun yuhibul afwa fa'fu anni. Seperti sederhana. Tapi mudah-mudahan kesederhanaan doa itu justru yang lebih memantapkan kita dalam menyampaikannya. Jadi Rasul sederhana, gak pernah menyuruh doa yang panjang-panjang kan. Kami baca doa sampai membaca catatan. Kenapa terlalu banyak doa? Padahal sebenarnya sederhana tapi mencakup. Dan sampaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu akan membuat kita bahagia. Dan mudah-mudahan yang paling penting mendapat ampunan Allah. Sehingga kita selesai Ramadan, kita lahir sebagai manusia-manusia baru yang lebih baik. Seperti kayaumi waladatu umuh, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibu. Angkah indahnya ketika kita selesai Ramadan lahir sebagai orang-orang yang lebih baik. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Lakukan semua yang biasa lakukan, kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tadi. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan untuk bahasan hari ini. Dan pelajaran yang dapat kita ambil bahwa malam Lailatul Qadar ini merupakan malam dan masa-masa yang penuh harapan dan penuh ampunan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa lakukan apa yang biasa kamu lakukan, amalan-amalan biasa yang kamu lakukan. Ditambah tadi doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam Lailatul Qadar ini menjadi malam penentuan keberhasilan dari Ramadan kita. Sekian untuk hari ini, kita berjumpa di jam dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.